Fibrilasi atrium merupakan tipe aritmia yang paling sering dijumpai pada praktek klinis, dengan kompetensi SKDI untuk dokter umum 3B. Pada Sito Review kali ini, kami akan membahas mengenai etiopatomekanisme dari fibrilasi atrium atau AF, manifestasi klinis serta komplikasinya, temuan EKG dan pemeriksaan diagnostik yang dibutuhkan, serta prinsip terapi pada AF. Fibrilasi atrium merupakan takiaritmia supraventrikular, di mana aktivasi atrium yang tidak terkoordinasi mengakibatkan respons ventrikel yang irregular. AF memiliki prevalensi sekitar 4% pada seluruh populasi dengan usia di atas 60 tahun. Pada umumnya, AF didasari oleh penyakit jantung hipertensif atau penyakit jantung koroner. Namun, kadang terkait penyakit non-kardiak seperti hipertiroid atau gangguan elektrolit. Pada AF, aktivitas listrik yang tidak terkoordinasi pada atrium mengakibatkan aktivasi abnormal dari nodus AV hingga dapat ditemukan irregular pulse. Hal tersebut dapat disebabkan oleh apapun yang menyebabkan dilatasi atau gangguan struktur atrium, dengan penyebab paling sering yaitu penyakit jantung hipertensif dan penyakit jantung koroner. Faktor penyebab atau pencetus akut tersering dari AF dapat diingat dengan mnemonic PIRATES, yaitu pulmonary disease, ischemia, rheumatic heart disease, anemia, and atrial myxoma, thyrotoxicosis, ethanol, and sepsis. Penyebab kronik dari AF termasuk hypertension, valvular disease, and congestive heart failure. Sebagian besar kasus dari AF bersifat asimptomatik, namun pada beberapa pasien dapat dijumpai gejala-gejala seperti palpitasi, lemas atau mudah lelah, sinkop, nyeri dada, dan dyspnea. Pada pemeriksaan fisik, temuan khas pada AF adalah irregular pulse. Komplikasi yang paling ditakuti pada AF merupakan komplikasi tromboembolik, terutama stroke kardioembolik. Aliran darah yang kurang efektif pada atrium dan stagnansi dapat menimbulkan trombus dan dapat lepas menjadi embolus, di mana ia akan tersumbat di sirkulasi otak dan mengakibatkan stroke. Selain stroke, komplikasi tromboembolik lainnya pada AF juga termasuk infark ginjal dan infark lien. AF juga dapat mengakibatkan gagal jantung, takikardia ventrikular, serta instabilitas hemodinamik. Fibrilasi atrium dapat dikategorikan berdasarkan durasinya. AF yang terminasi secara sendirinya di bawah 7 hari disebut sebagai AF paroksismal. Bila AF terminasi antara 7 hari hingga 1 tahun, ia disebut sebagai AF persisten. AF yang berlangsung melebihi 1 tahun disebut sebagai AF long-standing. Pada AF yang sudah berlangsung melebihi 1 tahun dan keputusan telah dibuat untuk tidak melanjutkan strategi rhythm control, kondisi tersebut disebut sebagai AF permanen. Pada EKG, AF dicirikan oleh hilangnya gelombang P dan digantikan dengan gelombang F dengan frekuensi 300 hingga 600 kali per menit. Kompleks QRS yang cenderung sempit dengan interval yang irregular. Laju bervariasi namun cenderung takikardik. Selain EKG, juga dapat dibutuhkan monitoring jantung, terutama pada kondisi-kondisi di mana AF dicurigai namun tidak dideteksi dengan EKG awal. Ekokardiografi bermanfaat untuk evaluasi jantung serta untuk menilai kehadiran trombus pada atrium. Juga dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium lanjut untuk mengevaluasi untuk faktor-faktor yang dapat mencetus AF seperti panel tiroid dan elektrolit bila dicurigai AF terkait hipertiroid atau gangguan elektrolit. Bila pasien tidak stabil, yaitu terdapat tanda-tanda gangguan hemodinamik, diindikasikan dilakukan emergent synchronized electrical cardioversion. Bila pasien stabil, sebuah keputusan harus diambil untuk memilih strategi rate versus rhythm control. Pilihan dibuat berdasarkan kondisi pasien, awitan AF, terapi sebelumnya, dan kontraindikasi terapi. Pada semua pasien, harus dilakukan koreksi etiologi reversible seperti hipertiroid, gangguan elektrolit bila ada, upaya pencegahan komplikasi tromboembolik dengan obat-obatan antikoagulasi atau platelet, dan modifikasi gaya hidup seperti penurunan berat badan,
olahraga, dan penghindaran alkohol. Tujuan strategi rate control adalah untuk mencapai laju ventrikel normal dalam upaya menghilangkan atau meringankan gejala. Rate control merupakan pilihan utama pada sebagian besar kasus AF, dan juga pilihan utama pada populasi lansia, yang pada umumnya sulit mentoleransi obat-obatan antiaritmik. Rate control dikontraindikasikan pada kasus-kasus AF dengan sindrom preeksitasi. Berhubungan, sebagian besar obat-obatan pada rate control mengakibatkan depresi dari nodus AV, sehingga dapat meningkatkan konduksi dari aberrant pathway pada sindrom preeksitasi. Pilihan medikamentosa utama pada rate control termasuk obat golongan beta blocker seperti metoprolol, atenolol, propanolol, atau golongan non-dihidropiridin calcium channel blocker seperti diltiazem dan verapamil. Digoxin merupakan obat lini kedua, namun merupakan pilihan utama pada kasus-kasus AF yang disertai gagal ginjal akut. Amiodaron merupakan pilihan lini ketiga dan hanya digunakan bila obat lini pertama dan kedua tidak bisa diberikan. Bila AF bersifat rekuren atau refraktor terhadap pengobatan, atau bila terdapat intoleransi pengobatan medikamentosa, dapat dipertimbangkan tindakan-tindakan invasif seperti ablasi nodus AV atau pemasangan permanent ventricular pacemaker. Tujuan rhythm control adalah terminasi AF dan restorasi irama sinus dalam upaya mencegah remodeling dan kontrol gejala. Strategi rhythm control dapat dipertimbangkan pada pasien yang telah menjalani dan gagal strategi rate control, AF awitan baru, bila terdapat penyakit akut yang mencetus AF, kardiomiopati takikardia induced, dan juga pada kehamilan dan pada pasien muda. Rhythm control dikontraindikasi pada AF persistent long-standing bila terdapat penyebab reversible dan bila terdapat resiko komplikasi tromboembolik tinggi. Pilihan modalitas rhythm control termasuk kardioversi listrik, kardioversi farmakologis dengan obat-obatan antiaritmik seperti dofetilit, ibutilit, flekainid, propafenon, dan amiodaron, serta kardioversi intervensional seperti dengan tindakan ablasi. Namun, harus diingat bahwa kardioversi meningkatkan resiko komplikasi tromboembolik hingga sangat penting untuk inisiasi antikoagulan sebelum tindakan kardioversi. Tujuan dari terapi antikoagulasi adalah untuk mencegah komplikasi tromboembolik dan digunakan pada pasien dengan komorbiditas resiko tinggi, penyakit katup, kardiomiopati, skor CHA2-VASc sama dengan atau di atas 2. Bila skor CHA2-VASc 1, cukup diberikan obat antiplatelet, dan bila skor 0, terapi antitrombotik tidak dibutuhkan. Antikoagulan yang dapat diberikan pada kasus AF termasuk golongan vitamin K antagonis seperti warfarin, direct oral anticoagulants, atau heparin. Komplikasi dari terapi antikoagulan adalah pendarahan. Skor Hasbled merupakan sistem scoring yang dapat digunakan untuk menilai resiko pendarahan pada pasien yang dipertimbangkan membutuhkan terapi antikoagulan. Skor Hasbled yang sama dengan atau melebihi 3 menunjukkan bahwa terdapat resiko perdarahan yang tinggi. Pada pasien-pasien tersebut, bukan berarti terapi antikoagulan tidak dapat diberikan, tetapi berarti dibutuhkan perhatian dan monitoring yang lebih sering dan lebih ketat. In review, fibrilasi atrium atau AF disebabkan oleh aktivitas listrik yang tidak terkoordinasi di atrium hingga mengakibatkan aktivasi abnormal dari nodus AV. Sebagian besar kasus AF bersifat asimptomatik, namun pada sebagian kasus dapat dijumpai gejala palpitasi, lemas, dan sinkop. Komplikasi dari AF termasuk instabilitas hemodinamik, komplikasi tromboembolik, gagal jantung, dan takikardia ventrikular. Pada EKG, dapat ditemukan hilangnya gelombang P, QRS cenderung sempit dan irregular. Selain EKG, juga dapat dibutuhkan pemeriksaan laboratorium, ekokardiografi, dan monitoring jantung yang berkelanjutan. Pasien AF yang tidak stabil membutuhkan emergent electrical cardioversion, dan pada pasien stabil dapat dipertimbangkan strategi rate versus rhythm control. Pada semua pasien,
Harus dipertimbangkan terapi antikoagulasi, modifikasi gaya hidup, dan koreksi etiologi reversibel bila ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik di sini untuk menonton video lainnya, dan jangan lupa untuk like, share video ini ke teman kalian, dan juga subscribe ke akun Study Sito.